Jadi amalia itu, yang sebagus-bagus amalia itu bukan yang dibaca banyak, bukan banyaknya. Tetapi amalia itu di mana yang dilakukan dengan istiqomah terus menerus. Jadi kalau amalia dibaca banyak itu ya, sekarang dibaca ya 100.000 umpamanya, nanti 1 bulan kemudian tidak dibaca, nggak dibaca selama 1 minggu itu, ya itu tidak ampuh gitu. Itu yang ampuh amalia itu yang terus menerus ya. Ya kuatnya berapa? Maunya kuatnya 1, ya 1 kali. Maunya baca Yasin nih kuatnya hanya 7 kali, ya udah 7 kali. Tapi istiqomah setiap malam dibaca gitu. Setiap malam dibaca. Tidak 1 hari 1 malam dibaca 40 kali, nanti setahun nggak baca gitu, enggak itu. Jadi artinya amalan yang paling baik, yang lebih baik atau yang afdol itu yang istiqomah, setiap hari dibaca. Memang terkadang amalan itu enggak harus memakai pola pikir atau pikiran kita, karena terkadang kita harus meninggalkan pikiran ya, atau pola pikir. Tidak semua harus menggunakan pola pikir, tetapi ada sebagian yang tidak menggunakan pola pikir, atau artinya kita tinggalkan pikiran kita. Kita hanya memakai iman atau percaya. Ini ada cerita. Zaman dulu Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Kalijaga waktu itu masih bersama Ratu Sangit. Beliau mencari guru. Singkat cerita aja nih ya, singkat cerita, beliau ketemu dengan Sunan Bonang. Tidak logika kalau Raden Said berguru dengan Sunan Bonang itu, kalau dipikir dengan pikiran itu tidak logika. Sekarang kamu bayangkan, Raden Said cuman suruh nunggu tongkat di pinggir kali, lamanya kurang lebih 3 tahun. Kalau memakai pola pikir atau pikiran yang normal, ini nggak ketemu. Ya pasti Raden Said akan bertanya, kenapa saya harus menunggu tongkat? Hanya sebuah tongkat saya tunggu sekian lama itu. Maka kalau seandainya hanya dipikir dengan pola pikir, Raden Said nggak akan bisa menjadi sunan, nggak akan menjadi waliullah. Karena patuhnya kepada guru, maka Sunan Raden Said itu tidak menggunakan pikirannya Raden Said. Dia hanya yakin dengan guru. Apa yang dikatakan guru, ya suruh nunggu ya nunggu. Sampai kapan? Sampai saya kembali, kata Sunan Bonang. Selama 3 tahun. Nah, sekurang lebih 3 tahun Sunan Bonang itu kembali mencari, itu udah susah, udah lupa jalannya, karena sudah berubah, semuanya sudah berubah. Enggak seperti tadinya, jalan udah berubah, udah jadi hutan ya, sungai itu yang tadinya kering jadi yang tadinya surut itu meluap ya kan. Pohon palmu itu yang tadinya baru ditanam udah banyak itu, sampai Sunan Kalijaga atau Raden Said itu lumutan itu. Nah, karena patuhnya dengan guru, maka bisa diberi kekuatan oleh Allah sehingga dia keluar melakukan tapanya yang nunggu tongkat. Hanya nunggu tongkat, jadi sudah diam semedi.
Enggak melakukan apa-apa karena saking yakinnya dengan Allah, yakinnya dengan guru, maka kuat sampai 3 tahun sehingganya Sunan Bonang datang dibersihin nama Sunan Bonang lalu diazanin dikomatin kalau sadar tak sampai akhirnya dikasih julukan atau diberi gelar Sunan Kalijaga. Kenapa? Karena menjaga tongkat itu di pinggir kali. Waktu itu bukan Sunan Kalijaga tapi jaga kali. Orang-orang itu memanggilnya kali jaga kali. Sampai sama Sunan Bonang diberi nama Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini merupakan waliullah yang sakti mandraguna. Namanya karomah kesaktian yang luar biasa. Itu ujian-ujian bukan sedikit, sangat banyak sekali. Sudah menjadi sunan, sudah menjadi waliullah. Itu belum diterima sama ibunya, sama orang tuanya kembali belum diterima. Karena apa? Bertentangan. Ya. Sunan Kalijaga ini mempunyai karakter suka menolong rakyat miskin, tidak sayang dengan hartanya, membagi-bagikan dengan rakyat miskin. Sedang orang tuanya ini waktu itu gila harta, menumpu-numpu harta. Sampai pada akhirnya sama orang tuanya diusir. Ibunya sampai berkata, "Janganlah kau kembali kalau belum suara Qur'anmu menggetarkan bumi ini atau menggetarkan bumi inilah kan ya, atau telinga orang tuanya apa gimana ya. Pokoknya sampai menggetarkan, suaranya menggetarkan sampai berdengar sampai sini. Nah, akhirnya pergi lagi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga meratapi nasibnya. Dia merasa bersalah, merasa berdosa. Kenapa? Ternyata beliau berpikir saya itu belum ada apa-apa. Selama ini saya itu sombong. Ternyata dia belum berhasil meluluhkan hati orang tuanya. Nah, beliau menghadap lagi dengan sang guru, maka sang guru memberikan ijazah lagi tapa pendam atau dikubur hidup-hidup. Nah, kalau dipikir lagi secara logika, siapa yang mau dikubur hidup-hidup? Gitu. Maka dia tidak akan Sunan Kalijaga tidak banyak pikiran, tidak memakai pola pikir. Pikirnya ditinggal. Dia hanya yakin aja, yakin. Hanya apa? Dikuburlah hidup-hidup. Sekian hari setelah selesai kuburan itu digali lagi. Ternyata Sunan Kalijaga masih hidup. Belum dipikir, diazani pemati, sehingga Sunan Kalijaga hidup lagi. Ya. Kembali, alhamdulillah setelah selesai Sunan Kalijaga membaca Al-Quran, suaranya itu merdu, lantang, bahkan sampai menggetarkan bumi di situ. Sampailah ke telinga orang tuanya, rumah itu bergetar. Orang tuanya itu bergetar merinding dengar suara lantunan bacaan Quran Sunan Kalijaga. Nah, disitulah baru orang tuanya langsung taubat. Sunan Kalijaga pulang, orang tuanya taubat. Hartanya dibagi-bagikan ke fakir miskin. Nah, jadi Sunan Kalijaga bisa meluluhkan hati kedua orang tuanya. Maka disitulah kita tidak boleh semua-muanya itu dengan pola pikir atau hanya mengandalkan pikiran, nggak boleh. Akal ini kalau kita pakai yang berlebihan, lama-lama akal-akalan gitu loh.